Halo adik-adik mahasiswa, selamat datang di kelas praktik usaha bisnis. Jadi dalam satu semester kita akan mempelajari berbagai hal mengenai bisnis. Karena ini merupakan praktik usaha bisnis pangan. Jadi kita akan tidak jauh-jauh dengan mata kuliah yang berkaitan yang sudah adik pelajari di semester-semester sebelumnya. Selanjutnya, bisnis model kanvas ini akan terbagi ke dalam 9. Oke, 9 elemen. Nanti Ibu akan menjabarkan ke-9 elemen tersebut yang diikuti dengan video-video penjelasan dari dosen-dosen yang berkompeten untuk menjelaskannya. Salah satu bagian dari BMC adalah value proposition, di mana di dalam ini diterangkan keunikan dari produk saudara, kelebihan pembeda dari produk lain, manfaat yang diberikan oleh produk saudara, sehingga konsumen berminat untuk membeli produk saudara dibandingkan produk yang lainnya. Bagian lain dari BMC adalah customer segment. Ini adalah saudara membagi pasar menjadi beberapa bagian. Jadi pasar yang sebelumnya heterogen disegmentasikan agar sasaran produk saudara sesuai dengan kebutuhan customernya. Dalam segmentasi pasar, saudara bisa membagi secara demografis. Secara demografis bisa dibagi berdasarkan usia, lokasi, jenis kelamin pembeli saudara. Sehingga misalnya ini produk dikhususkan untuk pembeli perempuan, seperti itu. Kemudian bisa juga berdasarkan tingkat perekonomian dan pola pembelian. Ada orang membeli karena rekomendasi dari orang lain. Ada orang membeli sesuai harga dari produknya, sesuai tingkat perekonomiannya. Kemudian yang lainnya ada saudara membagi segmen pasar ini berdasarkan psikografis atau gaya hidup atau minat dari customernya. Beberapa orang membeli produk hanya bukan berdasarkan kebutuhan, tapi lebih kepada pemenuhan gaya hidup. Nah, dari segmentasi pasar yang sudah dibagi tadi, saudara memilih posisi pasar mana yang perlu saudara masuki dan dibuatlah karakter produk sesuai dengan segmen pasar yang saudara pilih tersebut. Dalam dunia bisnis, untuk memperjualbelikan produk kami hingga sampai kepada tangan para pelanggan, kami menggunakan beberapa channel penjualan. Channel pertama yakni penjualan secara langsung dengan membuka toko secara fisik berupa bangunan toko, kemudian kami melakukan penjualan melalui website sendiri yang kami rancang sendiri, kemudian kami melakukan penjualan langsung di event-event besar seperti MotoGP, kemudian channel tidak langsung ini kami manfaatkan untuk menjangkau para pelanggan di berbagai pelosok Indonesia maupun dunia. Channel tidak langsung diantaranya kami melakukan penjualan melalui beberapa e-commerce yang bisa kami hubungkan dengan jasa kirim sehingga produk sampai tepat waktu dengan kualitas yang baik di tangan para pelanggan. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai revenue stream. Jadi revenue stream ini bagian penting karena dia selalu bersama dengan cost structure atau struktur biaya. Revenue stream ini adalah sumber pendapatan adik-adik mahasiswa nantinya. Jadi umumnya itu didapatkan dari hasil penjualan per porsi kalau untuk produk. Lalu untuk yang jasa berarti per sekali melakukan aktivitas. Nah, ini sangat berhubungan dengan tujuan dari adik-adik membuat produknya. Sehingga ketika adik-adik sudah tahu tujuannya, ingin mendapatkan keuntungan pada periode tertentu, maka nanti adik-adik akan belajar mengenai bagaimana menghitung payback period. Ingin menjual produk sebanyak berapa agar modalnya kembali. Nah, maka adik nanti akan belajar apa itu BEP, break even point. Di sana harus bermain kualitas agar pelanggan tidak kecewa. Kadang banyak yang jual murah, tapi kualitasnya jelek. Kadang itu membuat pelanggan kecewa, tapi kalau kita main kualitas bagus, harga juga sesuai dan tidak mahal, mungkin pelanggan akan bercerita ke user-user yang lain. Jadi untuk pemasaran kita tidak perlu pakai iklan sebenarnya, hanya kita jual nama saja itu bisa menambah omset, dan itu pelayanan yang terbaik, ramah sama pelanggan, itu juga modal utama kita. Ketika ada pelanggan yang misalnya kadang kita ketemukan pelanggan yang agak kritis, memang ada, cuma kita harus pintar-pintar menyikapi bagaimana menghadapi setiap pelanggan itu kan psikologinya berbeda-beda gitu aja.
Key activities merupakan serangkaian aktivitas dari suatu produksi barang maupun jasa yang diperlukan oleh suatu bisnis. Setidaknya ada 3 aspek yang ada di dalam key activities ini. Yang pertama adalah aspek produksi. Aspek produksi ini meliputi seluruh proses atau aktivitas untuk menghasilkan barang atau jasa. Dari mulai mengelola gagasan, dari gagasan dibentuklah konsep, sampai dengan produk itu jadi, diuji, kemudian dikomersialisasi, sehingga sampai ke tangan pelanggan. Nah, dari sini, value-value kita masukkan. Sebuah bisnis memiliki value seperti green economy, kemudian value-value untuk zero waste, kemudian seperti value-value sosial bisa dimasukkan ke dalam aspek produksi, sehingga akan dirasakan manfaatnya ketika produk itu jadi dan diterima oleh konsumen. Aspek yang kedua adalah aspek menyelesaikan atau menemukan solusi terhadap permasalahan pelanggan. Permasalahan yang ditemukan baik itu sebelum produk itu dibuat ataupun setelah produk itu berjalan dan dimanfaatkan oleh pelanggan, maka harus ada solusi-solusi terhadap masalah yang ditemukan, baik dari sisi kepuasan pelanggan, dari sisi masalah produknya sendiri, ataupun sisi setelah pelanggan menikmati hasil dari apa yang diproduksi itu sendiri. Yang ketiga adalah pengenalan platform atau jejaring. Nah, dari sini banyak sekali platform-platform digital, kemudian platform-platform jejaring internet, kemudian forum dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh suatu bisnis untuk menyebarluaskan nilainya. Tidak hanya produknya yang akan dikomersialisasikan, tetapi nilai-nilai apa yang ingin ditawarkan atau dibagikan kepada pelanggannya. Salam kopi. Indonesia memiliki kopi dengan varietas baik Robusta maupun Arabica. Khusus di Pulau Lombok, kita tahu bahwa di daerah lereng Rinjani, terutama di daerah Sajang atau Sembalun, memiliki kopi varietas baik Robusta maupun Arabica. Kopi kami terkenal kopi organik. Untuk meningkatkan peran dan kerja dari tata niaga kopi, kami pun harus melihat aspek bisnis kanvas. Yang kita harus tekankan adalah key partner. Key partner siapa? Adalah orang-orang yang terlibat di dalam bisnis kopi kita, baik dari hulu sampai akhir. Key partner yang kita harus kedepankan di Sajang, misalkan di Sajang masih minim terjadi pembenihan kopi, sehingga kita mengambil kopi atau benihnya dari Jember atau Puslotkan Jember. Kemudian kita telah mengirimkan beberapa dari petani untuk belajar pembenihan kopi di Puslotkan Jember. Harapannya mereka akan melakukan diseminasi dan menjadi key partner bagi para petani atau kelompok tani lainnya di sekitar Sajang maupun Sembalun. Key partner lainnya mungkin hasil dari kopi kita, tentu kita akan berhubungan dengan dunia institusi akademis, dunia institusi riset akan membangun bagaimana pasca panen dari kopi itu semakin bagus. Baik melakukan proses pasca panen seperti ini, menggunakan full wash, natural, karbonik, maupun kita menggunakan pasca panen proses melalui wine. Tentu setiap kopi yang kita hasilkan akan memiliki cita rasa yang berbeda-beda, dan Sajang telah dipercaya bagi pelaku usaha lainnya sebagai supplier kopi organik. Kita tahu kapal api juga sebagai key partner masuk ke sini dengan membeli baik asalan maupun baik fine. Selain itu, ada perusahaan kopi lainnya yang ada di sekitar Nusa Tenggara Barat seperti Kopi 555 dan kopi lainnya. Juga menggunakan kopi yang dibina oleh Universitas Mataram sebagai partner kuncinya. Selain itu, siapa partner kunci yang akan terlibat dalam bisnis kopi, dalam membangun bisnis kanvas? Tentu penyedia saprodi, sarana produksi pertanian, terus kemudian perusahaan-perusahaan terkait dengan pembasmian atau pencegahan OPT, juga tak lupa adalah coffee shop yang sekarang tumbuh dan berkembang di Nusa Tenggara Barat. Semoga kopi yang kita bina dan keberlanjutan di partner bisa berjalan secara maju dan berkembang. Amin. Dari sisi perspektif pangan, memastikan aman itu mulai dari bahan bakunya dulu. Jadi dari bahan baku itu diambil dari mana? Itu asalnya kan dari lapangan.
Arti lapangan itu bukan lapangan tempat kita berolahraga, tetapi lapangan dari sisi lokasi produk pertanian. Jadi itu harus dipastikan dulu bahwa kontaminasi mikroba atau sumber-sumber kontaminan yang lain itu aman dulu. Itu dari sisi bahan baku. Dipastikan tidak ada kontaminasi senyawa kimia berbahaya, tidak ada kontaminasi mikroorganisme berbahaya. Nah, dari bahan baku aman, kemudian dia akan masuk ke tahap processing. Tapi itu kan melalui jalur transportasi. Sehingga adik-adik harus memastikan juga transportasi bahan baku yang dipakai dari lapangan, kemudian menuju area tempat proses produksi, itu juga harus aman juga. Misalnya, yang paling gampang itu adalah misalnya alat-alat untuk mengambil, alat untuk membawa, kotak untuk membawa. Bahan yang mudah rusak, berarti transportasinya tidak bisa serta-merta dengan mempergunakan keranjang yang tidak berpendingin misalnya. Yang butuh pendingin karena kita duga bahwa di situ akan ada peluang kontaminasi mikroba di jalan, maka mungkin itu membutuhkan cool box misalnya untuk membawa. Lalu misalnya bahan baku yang teksturnya mudah rusak, tentu kita tidak bisa memakai keranjang yang sifatnya kasar karena itu akan merusak permukaan. Nah, semua itu harus kita perhatikan dengan baik. Karena ketika dia rusak secara fisik, maka terjadinya kerusakan mikroorganisme yang berdampak terhadap kualitas bahan bakunya. Nah, ini ternyata belum selesai. Bahan baku sudah sampai di lokasi dapur misalnya kalau kita anggap yang sederhana. Nah, di dapur ini ternyata banyak faktor juga yang harus kita perhatikan, itu sanitasi, prosesnya, lalu kondisi peralatannya bagaimana, lalu sanitasi pekerjanya. Fakultas Teknologi Pangan itu kan ada mata kuliah yang memang wajib dipahami, itu mata kuliah sanitasi, industri, pertanian. Ini yang mau dihasilkan ini apa sih sebenarnya? Kalau misalnya adik-adik mau berbisnis sate misalnya yang terkenal menjadi salah satu kuliner NTB, apa yang harus diperhatikan? Mulai dari tusuk satenya, sanitasinya, kemudian orang yang bekerja, sanitasi pekerjanya, tidak boleh pekerjanya itu misalnya menggunakan tangan telanjang. Kalau dia ke kamar mandi, maka dia harus membersihkan tangannya dengan sabun antiseptik. Nah, itu persyaratan-persyaratan standar. Kemudian dia harus mempergunakan masker, misalnya masker penutup mulut. Lalu ada persyaratan tidak boleh mempergunakan perhiasan, karena itu akan memberikan kontaminasi terhadap produk yang dihasilkan. Kalau adik-adik mau berbisnisnya fresh product, begitu sudah dihasilkan fresh from the open, langsung bisa dijual ke konsumen. Tetapi kalau adik-adik misalnya ingin mengembangkan produk itu sampai dengan ekspor, maka ada lagi persyaratannya. Mulai dari kita berpikir perizinan usaha yang adik-adik lakukan. Kan itu ada persyaratan PIRT, misalnya kalau untuk penjualannya penjualan lokal dengan turis-turis yang datang ke sini. Tapi kalau kita sudah mulai berpikir tentang ekspor misalnya, maka kita akan pergunakan izinnya adalah dengan mempergunakan merek dagang misalnya. Kemudian kita sudah mulai berpikir tentang kemasannya. Kemasan apa yang akan dipakai untuk memperpanjang masa simpannya. Tetapi juga memastikan bahwa produk yang adik-adik hasilkan bukan hanya panjang masa simpannya, tetapi juga aman dikonsumsi. Untuk menghasilkan produk makanan yang punya nilai jual tinggi, daya simpan yang panjang itu membutuhkan prosesnya memastikan aman dari hulu sampai dengan hilir. Halo adik-adik mahasiswa, di mana nih minggu lalu sudah dijelaskan beberapa materi sebelumnya ya, dan untuk minggu ini kita akan lanjut lagi di struktur biaya atau biasa disebut dengan namanya itu cost structure ya, di mana ya struktur biaya ini merupakan kumpulan pembiayaan dalam praktik usaha untuk membangun bisnis. Di mana ya kalau kita misalnya nih ya mau berbisnis itu pasti membutuhkan biaya-biaya. Pertama nih dalam struktur biaya di perbisnisan ya untuk membangun bisnis itu ada yang namanya biaya tetap. Kemudian ada yang namanya juga biaya tidak tetap. Dan yang terakhir itu ada yang namanya biaya tidak terduga atau biaya yang biasa kita sering sebut itu biaya dadakan gitu ya. Untuk selanjutnya di mana tentang biaya tetap.
biaya tetap itu kalau kita misalnya untuk membangun usaha bisnis gitu, biaya tetap itu pasti ada yang namanya gedung. Bagian-bagian dari kayak gedung itu biasanya kan ada biaya sewanya ya. Sekarang Ibu balik nanya nih, kalau misalnya gaji karyawan. Kalau gaji karyawan itu menurut kalian nih termaksud biaya apa? Apakah itu bisa biaya tetap, biaya tidak tetap, atau biaya tidak terduga? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Pasti udah pada tahu ya, kalau misalnya gaji baik itu pegawai maupun karyawan yang ada itu biasanya disebut dengan biaya tetap ya. Itu juga termasuk dalam biaya peralatan, alat-alat semua yang kita gunakan dalam membangun bisnis atau usaha praktik membangun bisnis itu sendiri. Nah, kemudian untuk biaya tidak tetap ya, biaya tidak tetap itu contohnya apa sih Bu gitu. Kan tadi tuh udah tuh yang tetap itu berarti proses penyewaan barang-barang atau bangunan seperti itu ya. Nah, kalau untuk biaya tidak tetap itu contohnya seperti apa dalam dunia bisnis atau dalam praktik membangun bisnis, usaha membangun bisnis itu ada seperti bahan baku, seperti daging, bumbu, kemudian biaya-biaya distribusi itu termasuk dari biaya tidak tetap gitu ya. Kemudian yang terakhir ada biaya dadakan atau biaya tidak terduga. Ini ya, biaya tidak terduga tuh yang dimaksudkan kayak misalnya gini nih. Kita kan tidak tahu tuh, kebutuhan hidup kan tiap harinya, tiap bulannya atau tiap waktunya bisa meningkat secara drastis atau bisa menurun secara drastis juga. Jadi kalau misalnya harga bahan pokok atau bahan pangan itu untuk melakukan bisnis itu dia akan naik, maka kita harus menyiapkan budget atau biaya-biaya yang sekiranya nanti bisa mengcover dari usaha-usaha kita itu sehingga dia bisa kita gunakan dan dialokasikan dalam harga bahan yang naik tersebut. Lebih dan kurangnya terima kasih ya, sampai jumpa.